Kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini? Ada apa? Ada apa denganmu? Dalam suatu institusi baik pemerintah maupun swasta, sudah seyogianya kompak alias bisa kerjasama antar setiap pemangku jabatan, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Demikian halnya institusi TNI harus kompak dan harmonis sehingga setiap permasalahan yang ada, bisa diselesaikan dengan baik. Mengutip amanat dari Presiden Soekarno saat HUT ABRI 5 Oktober 1966 yang mengatakan bahwa, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus kompak dan bersatu. Dan satu-satunya dasar agar supaya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkompak satu, ialah dasar Pancasila. Kalau memakai dasar lain daripada Pancasila, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan terpecah belah. Pegang teguh akan hal ini, saudara-saudara. Kata kuncinya adalah kompak dan bersatu, kalau tidak akan terpecah belah. Adanya indikasi ketidakkompakan di tubuh TNI, dibongkar oleh anggota DPR Effendi Simbolon saat rapat anggaran, antara Komisi 1 DPR dengan Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin 5 September 2022. Suasana rapat awalnya biasa saja tapi setelah pimpinan diinterupsi oleh Effendi, barulah suasana berubah menjadi mencekam. Effendi menanyakan dengan serius, ada apa yang terjadi di tubuh TNI, sehingga banyak sekali temuan-temuan seperti adanya pembangkangan, ketidakkompakan, ketidakpatuhan TNI, bahkan TNI dianggap seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas yang tidak patuh. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Suasana rapat bertambah mencekam, ketika Effendi Simbolon menyuruh rekannya TB Hasanuddin untuk tenang. Wah, sekarang udah kolonel Bapak mungkin. Ya ini nggak bercanda Pak TB, tenang dulu Anda. Ya, ini serius. Ada apa tekan-menekan begini? Kemudian Effendi melanjutkan sentilannya ke TNI, yang menyoroti adanya pembakaran mayat di Papua yang belum bisa diproses oleh oknum TNI, ketidakpatuhan si A dengan si B, anak kasat yang gagal masuk Akmil, ketidakharmonisan Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman, sampai-sampai disinggung masalah Capres dan Cawapres. Semua sentilan tersebut diminta penjelasan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Namun penjelasan atau jawaban dari semua temuan ini tertunda, berhubung karena Dudung Abdurrahman dan Menteri Pertahanan Prabowo tidak bisa hadir. Kemudian akan diagendakan untuk rapat berikutnya. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 tuh tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Effendi. Enggak, ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Saya mohon. Iya, Ya, nanti kita isu buatkan. aktual dibahas
yang bersangkutan hadir di sini. Za uwe fruik ni maya nifta banting nikunting nari tumpaya katos ake akatos ekon talana